Halo semuanya, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja. Tak terasa, kita telah melakukan pembelajaran via daring selama lebih dari 1 tahun. Hal itu disebabkan oleh pandemi virus COVID-19 yang telah melanda Indonesia sejak akhir tahun 2019 lalu. Semoga pandemi virus COVID-19 yang melanda ini akan dapat segera berakhir dan kita dapat segera dipertemukan pada pembelajaran secara luring atau tatap muka. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Fa'adilah Dava Maulana. Pada kesempatan kali ini, aku mau membahas topik atau materi mengenai literasi digital untuk pendidikan masa depan. Pertama-tama, kalian pasti bertanya, apa sih itu literasi digital? Dari sumber yang aku baca tadi, literasi digital merupakan suatu kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau biasa kita sebut dengan TIK untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, dan mengkomunikasikan konten atau informasi dengan kecakapan kognitif maupun teknikal. Bagi setiap individu, sangat perlu untuk memahami bahwa literasi digital itu merupakan suatu hal yang sangat penting serta sangat dibutuhkan untuk dapat berpartisipasi pada dunia modern sekarang ini. Saat ini kita menganggap literasi digital itu sama pentingnya dengan membaca, menulis, berhitung, serta disiplin ilmu lainnya. Kenapa literasi digital dikatakan penting? Karena literasi digital sendiri mampu membuat individu untuk berpikir kritis, kreatif, serta inovatif. Literasi digital juga dapat membantu individu untuk memecahkan sebuah masalah, berkomunikasi dengan lebih lancar, serta dapat mempermudah individu untuk berkolaborasi dengan lebih banyak orang. Literasi digital juga memiliki beragam manfaat. Di antaranya adalah menghemat waktu. Menghemat waktu di sini berarti kita dapat mencari suatu informasi atau referensi melalui internet dimanapun dan dimanapun yang kita mau. Literasi digital juga dianggap lebih hemat biaya. Hal itu dikarenakan banyak web atau aplikasi di internet yang menawarkan sebuah diskon yang notabene-nya cukup besar atau bahkan gratis bagi para penggunanya. Kemudian, literasi digital juga dapat membantu kita untuk memperluas jaringan. Memperluas jaringan di sini berarti kita dapat menambahkan teman baru dari berbagai wilayah dan negara melalui platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter, bahkan TikTok. Kemudian, literasi digital itu dapat membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih baik. Seperti misalkan, aku mau membeli gitar. Di toko tempat dekat rumah aku itu harga gitar Yamaha APX 500 kisaran 750.000 sampai 800.000. Dan untuk membandingkan harganya, aku mencoba untuk mencari referensi di internet. Dan ternyata ada beberapa harga yang lebih murah dan bahkan lebih mahal. Kemudian literasi digital juga dapat membantu kita untuk belajar dengan lebih cepat serta efisien. Di sini sebagai contohnya seperti kita ingin menerjemahkan sebuah kata asing yang kita tidak ketahui. Dulu kita harus mencari bahasa itu melalui kamus atau dictionary. Tapi untuk saat ini kita dapat menggunakan Google Translate pada fitur Google yang dapat membantu kita untuk menerjemahkan bahasa-bahasa dari negara-negara lain dengan sangat mudah dan sangat cepat. Kemudian, literasi digital juga dapat membantu kita untuk memperoleh informasi terkini dengan cepat. Di sini kita dapat mengetahui kondisi lalu lintas secara terkini dengan menggunakan aplikasi. Kita dapat
mendapatkan berita dengan sangat cepat melalui aplikasi-aplikasi yang ada di handphone kita. Nah, selanjutnya ya literasi digital itu termasuk ramah lingkungan. Mengapa demikian? Ya karena literasi digital itu dapat membantu kita untuk menghemat kertas dengan menggunakan buku elektronik atau biasa kita sebut dengan e-book. Seperti contohnya e-book pembelajaran atau e-book mengenai ilmu-ilmu lain. Yang terakhir, literasi digital dapat membantu kita untuk memperkaya keterampilan. Di sini, dengan bantuan literasi digital, kita dapat mencari sumber-sumber informasi mengenai suatu keahlian-keahlian yang ada di dunia ini. Seperti misalkan kita dapat mencari informasi mengenai cara bermain gitar. Dengan itu kita dapat melakukan pembelajaran bermain gitar secara otodidak. Kita dapat mencari informasi mengenai ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. Kita mencari informasi mengenai segala sesuatu hal yang sangat kita butuhkan. Nah, menyinggung topik yang akan saya bahas tadi, literasi digital itu sangat berperan penting dalam pendidikan, di mana pada saat ini saja literasi digital sudah dapat kita gunakan dengan mudahnya. Seperti misalkan kita melakukan pembelajaran daring menggunakan aplikasi Zoom dan Google Meet. Di situ kita dapat berkomunikasi dengan sesama kita. Kita dapat berkomunikasi berlawanan arah dengan dosen serta mahasiswa-mahasiswa lain melalui Zoom dan Gmeet itu. Di sisi lain, literasi digital juga membantu kita untuk menghemat waktu, karena kita tidak perlu melakukan perjalanan untuk melakukan pembelajaran secara luring atau tatap muka. Kita dapat melakukan pembelajaran secara virtual atau tatap muka secara daring. Nah, untuk pendidikan di masa depan, aku rasa literasi digital itu akan sangat berpengaruh untuk kemajuan pendidikan, terutamanya di Indonesia. Mungkin di masa depan kita akan melakukan pembelajaran secara full virtual atau secara daring. Dengan itu kita dapat menghemat waktu untuk melakukan pembelajaran. Kita dapat mencari suatu informasi atau materi melalui internet dengan sangat mudahnya. Dan notabene kita saat ini di Indonesia telah dibekali dengan kecepatan jaringan 4G, dan mungkin di masa depan akan ada jaringan yang lebih cepat lagi hingga kita dapat mencari sebuah informasi dengan cepatnya, bahkan dalam kehidupan detik. Tetapi untuk penggunaan literasi digital, ada baiknya jika penggunaan literasi digital itu digunakan dengan sangat baik, dan mungkin bagi pendidik serta peserta didik diharuskan dapat menggunakan literasi digital seperti Zoom atau Google Form atau yang lainnya. Mungkin sampai di sini saja pemaparan yang aku sampaikan. Jika ada salah kata, aku minta maaf, dan sampai jumpa kembali. Bye-bye.